Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Kurniasi dengan NIM 836420957. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Bogor Selatan. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan kembali rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Masih dalam kelas 2 semester 1, tema 1 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6 fokus pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Alokasi waktu 1 kali pertemuan. Dilanjut di kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini berisi tentang yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Lalu yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu di kompetensi dasar terdiri dari setiap pembelajarannya, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada di 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Untuk 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu ke yang ketiga, 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu di 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam bahasa Indonesia ada di 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Di 4.2 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Lalu ada di dalam matematika di nomor 3.4 menjelaskan dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Lalu ada di 4.4 menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Lalu ada indikator, teman-teman. Nah, indikator ini pun masih dalam pembahasan per pelajaran. Nah, dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada di 1.2.1 mengidentifikasi sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Di 2.2.1 mengikuti aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di 3.2.1 menunjukkan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di 4.2.1 menjelaskan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Lalu dalam bahasa Indonesia ada di nomor 3.2.1 menjelaskan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Lalu ada di 3.2.1 menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Lalu ada di 4.2.1 menuliskan hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Lalu ada di pelajaran matematika di nomor 3.4.1 menunjukkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian. Lalu ada di 3.4.2 mengidentifikasi perkalian dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada di 4.4.1
memecahkan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjut, ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat yang pertama, dengan membaca teks aturan saat bermain, siswa dapat menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Yang kedua, dengan menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan percaya diri. Lalu yang keempat, dengan membaca teks bermain sambar genting, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat. Lalu yang kelima, dengan menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Lalu yang keenam, dengan memperhatikan contoh soal, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Lalu yang ketujuh, dengan mengerjakan latihan, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Lalu yang kedelapan, dengan menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Lalu ada materi pembelajaran. Yang pertama, tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, macam-macam akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Yang ketiga, teks bacaan yang berjudul bermain sambar genting. Yang keempat, soal-soal matematika yang berbentuk pembagian. Lalu ada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran atau disebut dengan belajar mengajar. Nah, kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan yang berisi tentang 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Yang keempat, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar atau lagu nasional lainnya, yaitu di mana guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, membahas pelajaran yang lalu dengan mengaitkan pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Untuk kegiatan inti berisi 1. Siswa membaca teks aturan saat bermain dan bermain sambar genting tentang manfaat tata tertib di sekolah. Yang kedua, siswa mengidentifikasi manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Yang keempat, siswa mengamati benda yang berhubungan dengan permainan sambar genting. Yang kelima, siswa menuliskan hasil pengamatan di lembar pengamatan yang sudah disediakan. Lalu ada guru memberi contoh soal menggunakan tabel pembagian. Lalu siswa mengamati cara menggunakan tabel pembagian. Lalu siswa diarahkan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pembagian. Dan terakhir siswa mengerjakan latihan menggunakan tabel pembagian. Dalam kegiatan penutup berisi 1. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Yang keempat, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Yang kelima, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Kegiatan terakhir ialah penilaian. Nah, penilaian ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama, penilaian sikap yaitu lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan yaitu tes. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja.
Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.